Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, inilah Berita Lampung Pilihan hari ini. Dua toko di Pasar Simpang Pematang, Mesuji ludes terbakar. Kericuhan pengunjung saat berjoget dalam hiburan organ tunggal di Kalianda, Lampung Selatan menewaskan 1 orang. Jalan menuju daerah pelosok Desa Malaya, pesisir barat rusak dan curam. Akibatnya, biaya mengangkut hasil panen petani sangat mahal. Setelah 2 pekan penyidikan, anggota DPRD Lampung Oktari Jaya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan mobilnya yang menabrak bocah perempuan 5 tahun bernama Muli Aisyah Inara, warga Kelurahan Sukajawa, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Penetapan tersangka terhadap Oktari Jaya mulai hari Kamis lalu dan hingga Minggu siang Okta belum ditahan. Kasat Lantas Polresta Bandar Lampung, Kompol Ihwan Syukri mengatakan alasan polisi tidak menahan Okta karena Okta kooperatif dan statusnya jelas sebagai anggota DPRD yang dipastikan tidak akan kabur. Pada kasus ini, Okta dinilai lalai dalam berkendara yang mengakibatkan menghilangkan nyawa orang lain. Okta terancam hukuman 6 tahun penjara. Kita sudah tetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Namun sejauh ini belum dilakukan penahanan, Bang, ya? Belum, karena kita baru menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka dan untuk kita lakukan penahanan belum. Dan kemarin juga hasil gelar juga ada beberapa pertimbangan hasil dari gelar tidak kita lakukan penahanan. Alasannya, Bang? Yang pertama adalah dari awal proses penyelidikan dan penyidikan itu yang bersangkutan kooperatif. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan merupakan anggota dewan atau memiliki status yang jelas, artinya dia tidak mungkin untuk kabur dari perkara ini. Selama 2 pekan penyidikan, polisi telah memeriksa sejumlah saksi termasuk orang tua korban. Saat di kantor polisi, orang tua korban Muli Aisyah Inara mengaku mengikhlaskan atas kepergian putri sematawayangnya itu. Ia menerima kejadian itu sebagai musibah dan tidak menuntut pelaku dihukum. Apa udah melakukan perdamaian, Pak? Udah selesai. Udah ketemu dengan si pelaku, Pak? Iya, udah selesai. Oh, udah damai. Oke, fix. Makasih ya, Pak ya. Oke. Kecelakaan itu terjadi pada Selasa malam 1 Agustus 2023. Korban Muli Aisyah Inara tewas tertabrak mobil seorang anggota DPRD yang sedang belok masuk gang. Saat itu korban sedang bermain di pinggir jalan dekat dengan rumahnya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Banyak anggota DPRD Lampung Utara yang bolos dalam rapat paripurna istimewa pada Jumat pagi. Rapat dengan agenda pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS APBD Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2024 hanya dihadiri 22 anggota DPRD. Padahal jumlah anggota DPRD di daerah ini 45 orang. Peserta rapat terbanyak justru dari pihak Pemkab Lampung Utara. Rapat yang dimulai pada pukul 9 waktu Indonesia Barat itu sempat ditunda selama hingga 5 jam. Namun jumlah anggota DPRD tetap tidak bertambah. Rapat pun dibatalkan karena anggota DPRD yang hadir tidak quorum. Pada kegiatan ini, Ketua DPRD hanya memberikan bukti tanda terima berkas rencana belanja Pemkab Lampung Utara 2024.
ditundanya rapat paripurna ini anggota DPRD itu belum quorum karena ada kegiatan-kegiatan lain. Mungkin insya Allah setelah Jumat ini mereka pada hadir semua. Ini kan sering terjadinya tidak quorum di rapat paripurna ini. Tanggapan kita sendiri seperti apa, Pak? Ya, tanggapan saya sebagai pimpinan semuanya itu kan kembali ke fraksi masing-masing. Gitu. Kalau fraksi Demokrat kita selalu full. Ya tentu nggak bosan-bosannya saya selalu mengingatkan kepada seluruh fraksi-fraksi agar mengingatkan anggotanya untuk wajib hadir di sidang paripurna karena tugas mereka. Khususnya BPPRD untuk menggali potensi yang ada di Kabupaten Lampung Utara. Kalau tidak itu kemudian kita meninjau kembali mungkin perda-perda yang sudah usang yang harus kita sesuaikan standarnya sesuai dengan keadaan sekarang. Ketua DPRD Lampung Utara Wan Sori meminta seluruh anggotanya solid menjalankan tugas, termasuk hadir dalam paripurna. Sebab seluruh kegiatan anggota DPRD telah direncanakan dan dibiayai oleh uang rakyat. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. 29.900 Mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung Sahri Wansyah dituntut 2 tahun 6 bulan penjara, sementara 2 anak buahnya justru dituntut lebih tinggi. Mantan Kabid Tata Lingkungan Haris Fadilah dituntut 3 tahun 6 bulan penjara dan pembantu bendahara penerimaan Hayati dituntut 4 tahun 6 bulan penjara. Ketiganya menjadi terdakwa kasus korupsi retribusi sampah yang merugikan negara sebesar 6,9 miliar rupiah. Tuntutan dibacakan jaksa dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Jumat siang lalu. Korupsi itu terjadi sejak 2019 hingga 2021 di masa terdakwa Sahri Wansyah sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Pemberi instruksi korupsi itu dituntut hukuman lebih ringan dibanding 2 pegawainya karena telah mengembalikan sebagian kerugian negara. Dan menggunakan hasil pemungutan retribusi pelayanan persampahan garis miring kebersihan Kota Bandar Lampung untuk kepentingan pribadi atau orang lain yang bertentangan dengan pasal 6, pasal 4, pasal 7, dan pasal 8 ayat 1, ayat 3, dan ayat 5 Peraturan Wali Kota Bandar Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi persampahan garis miring kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup serta pasal 6 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam tuntutannya, ketiga mantan pejabat di kantor Dinas Lingkungan Hidup Bandar Lampung itu korupsi dengan cara markup tarif retribusi sampah, membuat karcis palsu, serta tak menyetorkan uang retribusi sampah yang ditarik dari warga ke kas daerah. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Jalan menuju Desa Malaya, Kecamatan Lembong, pesisir barat ekstrim. Selain masih tanah, jalan menuju desa ini terjal terdapat banyak yang menanjak dan menurun curam. Ini karena Desa Malaya berada di lereng bukit di kabupaten ini. Saat musim panas, jalan bisa dilewati motor biasa. Namun saat hujan, motor harus dimodifikasi dengan cara rodanya diberi tambahan rantai supaya tetap bisa melewati jalan licin. Desa Malaya merupakan desa yang subur dan jadi pusat pertanian kopi, kakao, lada, hingga padi. Sayangnya dengan jalan yang buruk itu, para petani tetap belum sejahtera. Meski hasil panen melimpah, namun biaya mengangkut hasil panen ke pusat atau tengkulak sangat mahal. Ya, kayak gini tani Pak. Bertani, berkebun ya? Coklat, kebun. Oh, selain coklat apa aja? Kena kopi. Kalau lagi musim ya? Lagi musim kopi, kalau sekarang udah lewat, tinggal supaya paling coklat lah, nganut coklat. Oh. Karena fasilitasnya jalannya tuh masih parah lah, masih belum bisa kalau buat saya sendiri pribadi gitu. Oh. Jadi paling ngojek lah udah biasa. Apalagi kalau hujan itu, aduh, lumayan lempoh Pak. Ini nurunin kopi Pak. Nurunin kopi. Ya. Mau bawa kemana? Mau dijual Pak. Mau dijual. Ya. Ini kopi sendiri apa kita ngojek? Ngojek. Ngojek. Berapa upahnya ngojek Bang? 1.000 rupiah. Per kilo? Ya. Kira-kira. Jalannya susah Pak. Susahnya seperti apa? Ya karena jalannya ya jelek Pak. Karena nggak ada banyak batu lah, banyak lubang lah.
Enggak ada. Warga meminta pemerintah tidak melupakan daerah pelosok. Mereka mendesak pembangunan jalan menuju desa mereka yang lebih layak, supaya lebih mudah mengangkut hasil pertanian. Dampak jalan buruk itu, harga bahan pokok di Desa Malaya juga lebih tinggi dibanding dengan daerah yang lebih maju. Rosandi melaporkan dari pesisir barat.